Selamat malam, kembali lagi di Fast Entertain di Cerita Misteri. Hari ini gue bakal menceritakan sejarah Indonesia, masih termasuk misteri. Penasaran kan apa? Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa hidupin loncengnya karena masih banyak cerita misteri lainnya. Hari ini gue mau belajar tentang sejarah Indonesia, yaitu tentang mahkota Ternate. Mahkota Sakti Sultan Ternate yang melegenda ini berdiri sejak tahun 1257 dengan raja pertama, yaitu Maaf Masyur Malam. FYI aja ya buat kalian, kerajaan Ternate ini adalah kerajaan Islam Ternate yang di Maluku, yang merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Memiliki satu benda pusaka yang telah dijaga dan disakralkan, yaitu mahkota sultan atau bisa disebut juga mahkota tampak. Karena mahkota ini sangat sakral dan masih disimpan di kerajaan Ternate. Karena sakralnya, terdapat ruangan khusus untuk mahkota ini. Ya, yang kalian tahu ya, setiap mahkota itu pasti ada ruangan khusus untuk meletakkan mahkota ini. Nah, bedanya mahkota ini disimpan di dalam kotak kaca dengan rangka kayu yang berukuran 50 cm. Di atas kotaknya diselimuti kain putih, disimpan di salah satu yang dinamakan kamar puji. Dan kamar puji ini ada juru kuncinya. Berarti benar-benar sakral ya mahkota ini, karena di ruangannya aja itu ada juru kuncinya. Entah kalian percaya atau enggak, mahkota yang merupakan benda mati ini memiliki rambut yang bisa tumbuh panjang. Wow, dia punya rambut gitu, mahkotanya punya rambut dan itu bisa tumbuh. Nah, menjaga agar rambutnya tidak panjang, Sultan Ternate selalu melakukan ritual pemotongan rambut. Pemotongan rambut ini dilakukan setahun sekali, yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Kurban. Sebelum melakukan pemotongan rambut, biasanya Sultan dan perangkat adat melakukan tahlilan atau kayak semacam pengajian gitu untuk memulai pemotongan ini. Pemotongan tersebut tidak ada alat khususnya. Dia hanya sekedar ya gunting rambut biasa gitu. Gak ada hal-hal yang alat-alat sakral untuk pemotongan ini, tidak ada. Selain memiliki rambut yang bisa memanjang, mahkota Ternate yang tersebut dari emas. Berarti mahkota ini terbuat dari emas dan juga permata. Mewah banget ya. Nah, dan dihiasi kurang lebih 103 batu permata. Batu permata ini antara lain berat ada batu safir, batu intan, berlian, zamrud, ya pokoknya ada batu-batu yang bernilai tinggi lah di dalam mahkota ini. Tapi gue nggak dapat spesifiknya ya, spesifik berat mahkota ini. Tapi kalau dilihat udah isinya emas, terus batu, berlian, intan, mungkin kalian udah menduga kali ya berapa berat mahkota ini. Nah, berat mahkota ini karena tidak dijelaskan dan kita tidak tahu sumber yang pasti ya berat dari mahkota ini. Mungkin gue nggak bisa menerka-nerka ya beratnya. Kalian tapi bisa lihat mungkin di internet. Mungkin kalian kepo beratnya seberapa, karena isinya itu benar-benar berharga banget gitu. Nah, mahkota meskipun disebut sebagai mahkota raja, akan tetapi mahkota ini hanya dikenakan sekali, hanya saat dilantik menjadi sultan. Setelah itu mahkota ini tidak dipakai. Nah, yang kita tahu raja dan ratu lah di luar sana kalau misalkan mau kemana-mana selalu pakai mahkota. Tapi beda sama dengan
mahkota ini ya. Mahkota ini hanya dipakai untuk pelantikan aja, pelantikan si raja. Nah, pelantikan ini dilakukan bukan oleh dewan-dewan atau pemerintahan lah ya, kalau kita bilang yang kita tahu ya. Tapi pelantikan raja ini ditentukan oleh si mahkota ini. Mahkota yang menentukan raja, bukan dewannya gitu yang menentukan raja, tapi si mahkota ini. Mahkota ini yang menentukan raja yang layak lah untuk dijadikan raja Ternate ini. Bagaimana cara mahkota ini memilih si raja ini? Dengan cara, misalkan ada beberapa kandidat untuk dijadikan calon raja. Misalkan ada 4 orang nih, 4 orang dijadikan kandidat menjadi raja. Nah, 4 orang ini mencoba mahkota ini. Nah, kalau misalkan mahkota ini tidak pas di kepala, berarti dia bukan rajanya. Tetapi kalau misalkan dicoba di kepala dan pas di kepala, nah itu yang menjadi raja Ternate. Nah, mahkota ini bukan juga untuk menentukan raja, tapi menentukan juga calon istri untuk si raja ini. Bedanya kalau raja kan dipakai, kalau dipakai pas berarti itu raja Ternate. Tapi kalau si calon istri ini misalkan ada 4 orang lagi nih untuk jadi kandidat calon istri raja. Nah, 4 orang ini bergantian membawa mahkota ini pulang ke rumah. Nah, pas pulang ke rumah tidur nih. Nah, pas tidur kalau misalkan saat tidur ada gangguan, saat tidur berarti dia bukan calon istri raja tersebut. Tapi kalau misalkan di tidurnya dia tidak terdapat gangguan apapun, nah itu yang jadi calon istrinya raja. Nah, kalian udah tahu kan sejarah Indonesia itu ternyata banyak banget ya. Bukan di Jawa aja, tapi di Sumatera juga ada, di Kalimantan juga ada, di ujung pelosok Indonesia juga banyak gitu cerita-cerita yang seperti ini. Nanti kita bahas mungkin satu-satu. Gimana? Menurut kalian gimana nih tentang kerajaan Ternate? Kalian baru tahu kan? Atau sudah tahu? Atau mungkin lebih detail, lebih tahu? Nah, kalian boleh ngasih tahu buat lebih detail tentang kerajaan Ternate atau orang Ternate nih ya, yang mungkin udah tahu nih cerita aslinya, boleh nih di komen nih di bawah, biar nanti kita mungkin bisa menceritakan lagi lebih detail tentang